Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin para pemirsa sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya, Saifullah Amin atau biasa disapa Kang Amin dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur Anda selama 1 jam ke depan. Bismillah, semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat, selalu lancar dalam lindungan Allah dan agar lancar menjalani puasa kita sehari-hari. Saudara sekalian, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema Fadilah Istighfar dan tentunya juga akan mengulas kitab Tanqihul Qaul yang akan diulas bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Kang Amin sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Kiai, nanti kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul. Namun sebelumnya kita akan mengajak saudara-saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru mengaji dan santri yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi bisa transfer ke rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Bapak Kiai Haji Misbahul Munir Khalil, falyatafaddal untuk bisa membacakan kitab Tanqihul Qaul dalam Fadilah Istighfar. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya bacakan fadilah atau keutamaan istighfar? Istighfar itu mohon maaf kepada Allah, mengakui atas segala dosa kita. Karena sejatinya Kang Amin, kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ini manusia termasuk saya Kang Amin ini tempatnya salah. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang punya salah, at-tawwabun orang yang mau taubat, ngaku salah. Karena itu selain istighfar itu kewajiban kita, tapi ternyata fadilah dan keutamanya banyak. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirillah. Mintalah maaf engkau kepada Allah. Bacalah istighfar. Innallaha kana ghafurar rahima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafur, Maha Pemaaf. Rahim, dan Allah itu Maha Penyayang. Para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan likulli da'in dawa. Semua penyakit itu ada obatnya. Semua penyakit tanpa terkecuali, kecuali mati ya, tidak ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub al istighfar. Obatnya dosa itu adalah istighfar. Ini Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar memperbanyak istighfar. Selanjutnya Kang Amin, agar kita semangat juga. Nabi Muhammad tahu, Kanjeng Nabi itu tahu. Kita ini kalau diarahkan ke akhirat nggak nyambung Kang Amin. Ayo ibadah dapat pahala, nggak nyambung. Tampak jauh gitu. Jauh. Padahal sebenarnya dekat. Disuruh sholat dapat apa Kiai? Dapat pahala, dapat surga. Kurang nyambung, tapi kalau diiming-imingin sesuatu yang dekat dengan kita, rezeki, biasanya kita semangat. Kan sukanya begitu kan, ayo tahlilan dapat apa? Pahala. Nggak semangat, ayo tahlilan dapat besek. Duluan itu lari-lari gitu ya. Ada lebih lagi, ayo tahlilan dapat apa? Rekening. Jadi Rasulullah SAW tahu ya, umatnya ada juga yang tidak mampu melihat akhirat, akhirnya disampaikan, wa qala sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfar, kata Kanjeng Nabi, orang yang memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu tujlibur rizqah, dapat menarik rezeki. Nah itu. Jadi istighfar dihubungkan dengan rezeki karena Nabi tahu ada umatnya nggak mampu melihat akhirat. Ampunan Allah nggak nyampe pikirannya. Ya yang nyampe itu kayak anak kecil, ayo nak sok sholat, ayo nak yang rajin sekolah, nanti saya kasih permen misalnya, saya kasih sepeda. Itu sebenarnya terapi untuk memberikan pendekatan pemahaman yang gampang kepada anak-anak kita. Karena itu
para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama membiasakan istighfar. Terserah, bacaannya boleh astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim boleh. Atau doa-doa yang lain, Sayyidul Istighfar itu panjang. yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, itu Sayyidul Istighfar. Tapi pada intinya kita mohon maaf kepada Allah. Mohon maaf ya Allah, saya zalim ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Itu penting Kang Amin. Nah, waktunya banyak tadi kan, banyak macamnya, Ya. banyak hitungannya. Banyak waktunya, apakah harus nunggu habis sholat? Ya, Atau kalau gimana, orang baca Kiai? istighfar itu tidak harus nunggu habis sholat. Di mana saja, di mana saja. Di saat kita dalam kesendirian, apalagi di keheningan malam, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu senang Kang Amin. Kalau ada hambanya, minta maaf kepada Allah. Kalau kita ini punya anak misalnya ya, ibu-ibu utamanya di rumah punya anak. Tahu-tahu anaknya hilang misalnya. Dicari sehari 2 hari nggak ketemu. Sedih apa sedih? Sedih lah, pasti sedih. Bagaimana bingungnya seorang ibu ketika anaknya hilang. 2 hari dicari, 3 hari dicari, sebulan tetap dicari. Bahkan bertahun-tahun akan dicari, ditunggu mana anak saya. Maka misalnya satu saat ibunya itu ketemu dengan anaknya. Girang apa tidak? Girang pasti. Senang apa senang? Seneng lah. Ya Allah, senangnya bukan, aduh anak saya udah ketemu, alhamdulillah, nangis ibunya. Benar nggak? Seorang ibu senang mendapatkan anaknya kembali. Tetapi ketahuilah Kang Amin, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih senang mendapatkan seorang hambanya yang lupa kepada Allah, hidupnya sudah belingsatan, maksiat sudah dikerjakan di mana-mana. Tapi kalau dia baca istighfar, ya Allah aku minta maaf. Katanya Rasulullah SAW, Allah itu senang kepada orang ini. Melebihi senangnya ibu yang kehilangan anaknya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, situasi dan kondisi. Tadi Kiai kan menyebutkan di keheningan malam, di tempat yang sepi, waktu orang-orang sedang tidur. Mungkin nggak istighfar itu di tengah-tengah keramaian kota atau sembari di tengah-tengah aktivitas? Sangat mungkin. Dan itu lebih luar biasa. Karena gangguannya kan banyak kan. Tetapi kita masih fokus. Ingat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini Kang Amin, yang namanya istighfar itu subhanallah luar biasa fadilahnya. Begini, kadang-kadang kita ini mendapatkan diri kita susah ya, sedih. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada ombak. Terasa ada yang mengganjal. Sedihlah kita gitu. Ada apa? Ini pernah diterangkan di dalam kitab Tangkihul Qaul ini begini. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Idza katsura dzunubul insan. Apabila dosa sampean dengan saya ini banyak. Gak usah ngomong kepada pemirsa takut tersinggung ya. Kalau itu enggak pakai apabila Ya. Kita pasti banyak dosanya. Banyak dosa. Kalaulah banyak dosanya manusia itu, seorang muslim. Kemudian falam yakun lahu minal amali sholih. Dia tidak mempunyai amal soleh atau kebaikan. Ma yukaffiruha, yang dapat melebur. Kebaikan yang enggak ada, dosa mulu tiap hari. Suruh sedekah juga jarang gitu kayak. Sedekah yang enggak, kemudian istighfar yang enggak ada amal solehnya. Li faqdihi au li qillatihi, karena memang enggak punya atau memang sedikit dia punya kebaikan. Ibtalahullahu bil hazan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kepada dia dengan kesusahan. Hidupnya susah, cari rezeki seret, usaha enggak sukses. Kenapa? Karena dia punya dosa. Sengaja dikasih sedih sama Allah. Tujuannya apa? Agar dosanya itu dilebur dengan kesedihan dan kesusahannya. Karena itu biar tidak terlalu banyak sedih, kalau kita langsung tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka kesedihannya itu akan dikasih jalan keluar oleh Allah, dihilangkan. Karena itu di hadis yang lain, barang siapa orang yang melazimkan istighfar. Melazimkan itu apa Kang Amin? Mendawamkan, selalu istiqomah ya. Mengulang-ulang. Di mana saja berada. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi.
Dan seperti tadi sampaikan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi sehari-hari dimanapun berada, misalnya sambil aktivitas di dapur atau di depan laptop sambil ngetik atau bahkan sambil nyetir sekalipun tetap harus istighfar ya. Di mana saja istighfar. Jadi pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah. Gimana boleh. tuh istighfar pakai bahasa Indonesia Kiai? Misalnya, ya Allah saya zalim, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah. Boleh. Allah itu mengerti dengan segala bahasa. Sama itu Kiai fadilahnya. Kadang-kadang kalau kita baca istighfar, kadang-kadang nggak ngerti ya. Dan mohon maaf, walaupun kita besok salah lagi, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sekarang begini Kang Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis istighfar keluar dari masjid kok nyolong sandal. Istighfar lagi besok. Tapi sandalnya dibalikin besok. Lah itu urusan lain. Istighfar tapi umpetin juga. Karena ada hak juga berkaitan dengan manusia. Beda nanti Kang Amin. Kalau kita itu salah kepada Allah, cukup istighfar. Baik, Kiai, karena sangat-sangat menarik dan semakin menarik pembahasan kita. Tetapi bagaimanapun juga kami akan kembali setelah yang satu ini.